Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahlinya tukang. Ya, kali ini kita lanjutkan pembahasan mengenai masalah perhitungan struktur dengan bantuan SAP 2000. Sebelumnya kita telah membahas sampai pada assign frame dan area section. Kali ini kita akan membahas mengenai define load juga sekaligus nanti assign load. Ya. Seperti biasanya perlu saya jelaskan, dalam menghitung kita menggunakan software SAP 2000 versi 17 dan juga memakai panduan yang kita buat sendiri agar perhitungan tersebut runut, teratur, sistematis. Kita pakai panduan. Nah, seperti ini, seperti biasanya kita pakai panduan. Oke, kita langsung saja define load. Beban-beban yang bekerja pada struktur itu meliputi beban mati atau dead load, disingkat DL, yaitu berat sendiri elemen struktur seperti kolom, balok, pelat lantai, di mana elemen struktur tersebut akan dihitung secara otomatis oleh software jika kita menginput pada define load itu angka 1 pada beban mati. Yang kedua, beban mati tambahan atau super dead load yang disingkat SDL, yaitu ini merupakan beban reaksi perletakan dari output substruktur atas yang telah dihitung sebelumnya. Jadi kita sekarang ini adalah menghitung struktur bawah ya, sudah dijelaskan sebelumnya, dan struktur atas sudah pernah dihitung. Jadi kita memasukkan reaksi perletakan pada struktur atas menjadi beban di struktur bawah ini. Yang kedua, beban dinding bata setinggi 25 cm atau ban wall di atas balok B2. Yang ketiga, beban hidup atau live load LL, beban lantai berdasarkan fungsi bangunan sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia. Juga ada beban reaksi perletakan dari output substruktur atas. Yang keempat, beban angin atau wind load, itu singkat W, beban reaksi perletakan dari output substruktur atas juga. Yang kelima, beban gempa, earthquake load, biasa disingkat E, yaitu beban gempa static equivalent dan dynamic response spectrum. Adapun besarnya beban-beban yang bekerja pada struktur, ini kita lihat. Kalau beban mati itu tadi tidak perlu kita hitung karena sudah dihitung sendiri ya. Kita langsung ke beban mati tambahan atau super dead load, yaitu berupa ban wall atau dinding setinggi 25 cm di atas balok B2, keliling dinding. Nanti ada keliling di sini ya. Terus selanjutnya untuk SDL atau beban super dead load ini adalah merupakan reaksi perletakan dari output sub di atas yang telah dihitung sebelumnya. Ini merupakan reaksi perletakan ya dari struktur atas, yaitu dari beban mati, beban super dead load. Arahnya sudah ada jelas di sini. Namun ini adalah arah-arah reaksi. Ketika kita memasukkan sebagai beban, maka arahnya harus dibalik. Sebagai contoh, untuk perletakan sudut 1 X1. X1 ini dua yang arah ke sana harusnya ini adalah positif ya, karena searah dengan sumbu X. Ini kita harus balik menjadi negatif 23,03 kg. Terus Y1 arahnya ke sana searah dengan sumbu Y. Harusnya juga positif, tapi kita masukkan sebagai beban harus negatif, dibalik. Z ini arahnya ke atas.
Nah ini kalau Z ini kita bisa bayangkan jelas tidak mungkin beban itu arahnya ke atas, itu tidak mungkin kan, mesti ke bawah. Makanya kalau ini 165,59 ini adalah reaksi peretakan. Kita harus balik arahnya. Z adalah arahnya negatif. Begitu seterusnya. Untuk beban reaksi peretakan ini beban mati, terus beban hidup. Nah, beban hidup ini adalah beban lantai untuk rumah tinggal, kita ambil sebesar 200 kg per meter persegi. Beban hidup yang kedua adalah reaksi peretakan, kasusnya sama dengan yang tadi, sama. Jadi semua arahnya dibalik karena kita pakai sebagai beban. Kalau ini adalah reaksi peretakan. Beban angin atau wind load ini juga merupakan reaksi peretakan dari output struktur atas. Sama ya. Kalau sudah tahu beban besarnya beban-beban, kita langsung define load pattern. Ya. Kita langsung define load pattern di mana beban-beban tadi harus kita masukkan semua. Ada dead load, ya, ada dead load, ada super dead load, ada live load, ada wind load, ada beban gempa, static load, earthquake static load arah X, ya. Earthquake static load arah Y. Nah, susah banget ngomong Inggrisnya. Ya, kita define load seperti ini dulu. Kita langsung buka subnya. Ini subnya. Saya ganti warna biar berbeda antaranya. Ini subnya, yang putih ini panduannya. Ya, biar berbeda, biar nggak bingung. Define load pattern. Ya. Nah, kita ini dead load ini tadi ya, self weight multiplier, kita kasih angka 1, nanti elemen-elemen struktur akan dihitung sendiri oleh program. Add new load. Ini sudah ada, kita langsung SDL ini super dead load. Nah, kita cari super dead load, add new load. Yang kedua live, ini sesuaikan juga live, add new load pattern. Habis live tadi win sama add new load pattern. Terus tadi earthquake static load arah X, ya, ini quick add new load pattern. Nah, ini untuk ini kita pilih IBC, International Building Code, tahun yang terbaru di sini tersedia tahun 2012. Kenapa saya milih ini? Karena ini yang sesuai dengan SNI ya, yang inilah sesuai gitu dengan SNI atau anunya, segera aturannya. Nah, selanjutnya earthquake static arah Y, hal yang sama juga harus pakai itu. Oke. Kalau sudah ini dibuat define loadnya, oke. Nah, kita definisikan bebannya. Selanjutnya kita lihat kembali ke panduan, ya, sudah sesuai. Kita assign load. Assign itu adalah pengaplikasian atau penerapan beban-beban yang tadi itu dimasukkan ke dalam sini. Yang pertama, kita akan masukkan joint load force yang merupakan ini tadi reaksi peretakan. Itu ada di joint ya, joint load force. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang ini tadi ya, assign load force
yang beban ya di sini. Oke, kita masukkan beban di join pertama. Kita klik di mana kita akan memasukkan assign load join load force. Ya, ini merupakan SDL ya. Nah, ini harus diganti. Besarnya beban berapa? Kita melihat lagi ke sini. X1 min 23,03 min 23,03 Y min 2,02 min 2,02 Z nya min 166 min 166. Kita klik thread. Nah, ini nampak, ini sudah ada. Sekarang kita berpindah ke sini, yang harus satu-satu ya karena berbeda-beda. Assign load join load force, masih SDL. Untuk di sudut yang kedua, angkanya ini kelihatan sama ya, sama, hanya tandanya aja berubah. Berarti tanda positif hanya pada X. Nah, kita tanda positif ini hanya pada ini saja, selanjutnya masih sama. Oke, selanjutnya sudut yang ketiga, assign join load force. X nya berapa? Kita lihat 23, angkanya pun masih sama. Yang positif hanya Y. Ini negatif, ini positif. Z nya negatif masih. Yang ke beban keempat, kita lihat lagi di sini X. Nah, ini masih sama juga angkanya, yang negatif hanya Z. Nah, ini positif. Oke, masih SDL. Sekarang ini yang di sini kita lihat SDL-nya yang pertakan tengah. X38 min 38,25 min 38,25 min 38,25 Y 0,47 Z min 262 min 262, masih SDL ya. Selanjutnya yang kedua, poin yang kedua, join load force. Yang kedua, yang minus hanya Z. Ini positif. Nah, oke, yang ketiga, minus semua. Minus semua. Oke. Yang keempat, kita lihat yang keempat, yang positif X. Ini positif, lainnya negatif semua. Oke. Nah, beban SDL nya sudah. Kita lihat di sini urut-urutannya kemana lagi. Super dead load, ini
Nah, langsung ke live load. Live load masih beban joinnya. Live load besarnya live load ini jika ini live load ya, live load ini biar tidak membingungkan, kita bebaskan dulu. Kita assign join load force. Nah, ini kita harus dirubah, bukan SDR lagi tapi live. Ini kalau sampai keliru beban tadi terhapus kawan. Live load untuk perletakan sudut 1 min 5,57 atau min 5,57. Untuk Y nya min 2,17 min 2,17. Untuk Z nya min 42,13 min 42,13. Betul, min semua. Oke. Live ya, ini frame join load. Kita untuk peletakan yang kedua, ini yang positif X nya. Oke, untuk sudut yang ketiga, sudut yang ketiga yang positif Y, ini negatif, ini positif, negatif Y. Yang keempat, positif semua, Z-nya negatif. Positif semua, Z-nya negatif. Oke. Kembali lagi ke sini untuk yang perletakan tengah. Join load force. Perletakan tengah. Min 16,31. Min 16,31 plus 0,52 min 127 min 127. Oke, betul 16. Oke, perletakan yang tengah, yang tengah yang kedua positif semua, Z-nya negatif. Positif semua, Z-nya negatif. Oke. Peletakan tengah yang ketiga, negatif semua ya, ini negatif semua ya. Oke, yang keempat, positif X-nya. X-nya positif, yang lainnya negatif. Oke.
Kita lanjutkan. Untuk beban angin sama persis aturan-aturannya. Beban angin kita kembali ke ini, diklik joinnya, join force, jangan lupa ini diganti win. Iya, besarnya 246,39, 246,39, Y nya min 0,66, Y min 0,66, Z 75. Nah, yang positif penyanyinya ya saya betul ya. Oke. Join load force untuk yang sudut kedua ini berbeda ya. Kita langsung ke sudut ke ini aja, yang biar nggak ganti-ganti angka. Yang ketiga, ini saya tidak banyak mengganti angka. Yang ketiga positif semua. Oke. Iya. Ini sekarang kita kedua. Yang kedua, masih win. Yang kedua besarnya 179, X nya 179 min 261 min 2,61 min 169 min 169. Oke. Untuk sudut yang keempat, ini sama besarnya, yang negatif hanya Z. Assign join load force, negatif hanya Z. Ini juga positif, negatif hanya Z. Oke. Sekarang kita main ke peletakan tengah. Peletakan tengah positif semua, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 0,15, 31, 0,15, ini 31, positif semua. Oke. Yang peletakan tengah ketiga, ini yang negatif hanya Y. Ini aja yang negatif. Oke. Peletakan tengah kedua, kita lihat peletakan tengah kedua 193 061, 193 0,61 min 274 min 274. Iya. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat ini yang positif banyak X ya, yang positif banyak X. Oke, berarti ini negatif.
Oke, selesai sudah untuk assign load, join load. Kita lihat besarnya frame load untuk beban mati. Nah, 62,5. Ini berat dinding setinggi 25 cm di atas balok B2, 62,5. Ini dikelirkan dulu. Ini beban merata, assign frame load. Nah, distribute load. Nah, ini buat distribute load ya. Itu tadi SDL. Nah, loadnya berapa? 62,5 kg per meter. Kita lihat lagi ya, 62,5. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin biar nampak di sini, show load assignment frame SDL. Nah, ini sudah. Oke ya. Selanjutnya assign area load. Nah, assign area load uniform. Nah, ini kita klik dulu nih areanya yang kena beban. Oke, selnya ada di sini nih yang kena beban nih. Ya, assign area load uniform cell. Uniform cell, ini bebannya, beban dan area load, beban hidup. Live load. Live load besarnya beban 200 kg per meter persegi. Nah, sudah benar. Selanjutnya, kalau sudah itu, nah sudah benar nih seperti ini tadi ya. Ya, untuk define load dan assign load saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Sudah selesai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan membahas masalah earthquake load. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.